Kalian punya data kan? Coba pakai data kalian supaya ingat. Belajar sambil mencoba. Iya, salah juga. Bukan datanya yang salah, hanya saja ujinya belum keluar di pertemuan ini. Bisa jadi. Ujinya keluar di pertemuan kelima. Kamu enggak ada. 7 atau 8. Video. Tidak kelihatan video ini. Atau bahkan tidak keluar sama sekali karena pertemuannya kurang. Tahu juga. I don't know. Cari apa baru? Saya bisnis baru lah gitu nih. Itulah saya bilang kenapa teori itu sebenarnya nggak penting karena kalian bisa cek kemarin kan tendensi sentral dan dispersi itu langsung sekali klik. Tapi perlu saya sampaikan kenapa supaya sudah paham maksudnya apa. Udah? Kolom pertama tadi data apa? Kolom pertama data apa? Pretest. Maka dituliskan pretest. Ini tidak bisa pakai spasi. Bagian kolom nama tidak bisa pakai spasi, tapi bisa pakai underscore atau garis bawah. Kolom kedua data apa? Post test. Tadi datanya data bilangan bulat ya. Kita buat desimalnya 0. Kalau dia misalnya satu ada angka 1 di belakang koma misalnya, berarti diubah 1. Ini defaultnya 2. Jadi perlu di. Nggak diubah pun nggak apa-apa karena di belakang koma tadi 0, jadi nggak ada maknanya. Sudah? Kalau sudah, datanya tadi diukur menggunakan apa? Alat instrumennya berupa apa? Datanya berupa tes dan post test. Diukurnya menggunakan diukur dapat datanya itu menggunakan tes. Berarti dia termasuk ini ada pilihannya nih. Saya zoom ya. Yang mana? Apakah dia diukur menggunakan angket? Tidak. Nah, dia berarti diukur 2 opsi, nominal dan ordinalnya tidak dipakai. Berarti dia termasuk scale. Dua-duanya. Udah, kalau udah semua kayak gini, kita lihat di data view-nya. Misalnya berubah ya. Kalau begini, softwarenya pintar karena dia bisa mendeteksi, oh ini data ini diukur menggunakan ini. Sekarang saya siap menerima perintah. Diapakan di data? Dia tahu. Kalau data saudara pakai angket, maka pilihannya adalah tergantung angketnya. Kalau angketnya dia tidak, berarti datanya nominal. Kalau angketnya skala 1 sampai berapa? Nah itu tingkat ya, Begitu pasangan. itu Ini cuma mau ada awal, data aja kayak ya. Kemudian kita perlu mengecek asumsi yang apa? Distribusi normalitas data atau uji normalitas. Caranya adalah klik analyze, descriptive statistics, pilih menu explore. Di buku ada. Cek aja. Cek, curiga selesai, jangan selesai. Harus curiga selesai. Harus banget. Saya memaksa. Udah, sudah muncul seperti ini. Apa data apa yang perlu diujikan normalitas? Kenapa kalian diam aja? Data apa yang perlu diujikan normalitas? Nilai selisih. Apakah kita sudah mencari data selisih? Belum. Berarti PR kita adalah mencari data Selisih. Gampang aja. Buka SPSS, klik transform, compute variable. Habis itu klikkan di sini di target variabel selisih. Selisihnya didapatkan dari data apa? Post test dikurangi pretest. Klik OK. Nah, dia muncul nih data selisih. Ya. Misalnya pakai kanan luar kan 70 kurang Iya, benar. masih 40 lah. Tapi biar cepat Transform compute Daripada variable. manual tuh tulis tangan Target juga. variabelnya dikasih nama. Nanti biar softwarenya tidak bodoh ya. Dikasih nama.
membandingkan normalitas. Berarti click analyze, descriptive statistics, explore. Apa yang dimasukkan? Data apa? Selisih. Masukkan ke bagian kotak dependent list yang diujikan. Ya. Kalau sudah, klik menu plots di pojok kanan. Box plotnya itu dibuat none. Deskriptifnya centangnya dihilangkan, hanya centang bagian normality plot with test. Klik continue, klik OK. Nah ini ya ada daftar tabelnya, saudara coba klik test of normality. Nah ini ditunjukkan dengan panah merah. Ini loh tabelnya, hasilnya tes normalitas. Dilihat dari mana dia normal. Seluruh asumsi terpenuhi apabila nilai signifikannya atau singkatannya sig atau nama lainnya adalah p-value itu harus lebih dari 0,05. Apakah asumsi normalitasnya terpenuhi? Sik kan Kenapa? terpenuhi. Karena Lebih. SPOK karena subjeknya apa? Karena apanya yang lebih dari 0,05? Siknya Nilai Signya. yang mana? yang 200. Yang di Kolmogorov atau yang di Sapirowil? Sapiro Will gak sih? Duanya. Jadi kalau salah satunya aja gimana Bu? Boleh. Yang penting tuh salah satunya terpenuhi. Kenapa Bu namanya kok gak Sari dan Dono? Ya karena penemunya bukan Sari dan Dono. Karena penemunya adalah Kolmogorov Smirnov dan Sapirowil. Tak video ini. Itulah mengapa softwarenya berbahasa Inggris. Karena bukan orang Indonesia yang bukan. Besok kami buat dulu. Bahasa ini. Ditunggu ya, Del. Bahasa Jambi. Belajar Berapa lah. sampelnya? 30. DF atau Degree of Freedom, derajat bebas. Ini sudah ya terpenuhi, berarti kita bisa nggak pakai uji T berpasangan untuk menguji hipotesisnya? Bisa. Oke, sekarang menunya adalah click analyze. Ingat ya tadi uji T berpasangan untuk membandingkan rata. Berarti menu selanjutnya adalah compare means. Nah, di compare means itu ada menu. Tapi yang mana? Uji T berpasangan, nama lainnya paired sample test ya. Oke. Nah, ini ada apa yang mau dipasangkan? Data apa dan apa? Post test dan Pretest dan Post test. Post-test. Masukkan satu-satu. Nah, kalau sudah masuk, dicontreng juga estimated effect size-nya. Ini fungsinya untuk mengetahui. Kalau uji hipotesis hanya mengetahui dia berpengaruh atau tidak, dia berbeda atau tidak. Tapi kita nggak tahu pengaruhnya kecil, sedang atau besar. Zaman-zaman si Arif, siapa tadi saya bilang namanya? Arif Sudono. Bukan, yang di SD tadi. Sudah lupa ya? Nanti nama aja ya. Nah si Arif tadi kan mau mengujikan pembelajaran berbasis proyek di SD. Ternyata waktu diuji hasil hipotesisnya berpengaruh. Berarti bagus tuh pembelajaran berbasis proyek di SD. Tapi dia nggak ukur seberapa besar pengaruhnya. Kecil, sedang, atau besar. Keburu-buru dia melaporkan itu di skripsinya. Di saran dia buat muluk-muluk. Saya sangat merekomendasikan pembelajaran berbasis proyek ini karena bla 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 bla. Ternyata ada dosen pengujinya yang iseng menghitung efek size-nya. Ketika dihitung ternyata pengaruhnya kecil. Tahu dengan saran. Jadi buatlah saran sesuai dengan hasil analisisnya. Jadi kalau hasil efek size-nya kecil, bilang aja bagus. Jadi kalau sedang, direkomendasikan.
Kalau besar sangat direkomendasi nggak apa-apa, jangan sampai overclaim, tidak bagus. Jadi tulisan yang ilmiah adalah setiap tulisannya itu mempunyai dasar, termasuk menulis saran itu ada dasar. Ya. Oke, kita contohin estimate exercise, kemudian kita klik oke. Nah, di sini ada 2 tabel utama, 3 tabel. Yang pertama adalah statistika deskriptifnya, ada nilai ratanya, ada jumlah sampelnya, ada nilai standar deviasi atau simpangan bakunya. Ciri khas data yang bagus adalah selisih dari nilai standar deviasinya tidak boleh lebih dari 2, antara 0 dan kurang dari 2. 14,232 dikurangi 13,310 berapa? Apakah lebih dari 2? 1, Bahkan tidak sampai 1. Kurang dari 1 kan? Ya, memang yang bagus standar deviasi itu adalah 0 sampai 1. Lebih dari itu berarti datanya, antara datanya atau orang yang mengolah data masih ya. Kalau saudara dapat menguji tinta, welcome to the standard deviation analysis. Itu orang detail, beliau artinya tandanya orang beliau detail. Hasilnya, hipotesisnya berada pada tabel Bert sample test. Dilihat dari nilai sigma-nya. Berbeda dengan asumsi, kalau asumsi tadi terpenuhi apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Kalau hipotesis itu kebalikannya. Jadi dia dikatakan berpengaruh atau berbeda apabila nilai signifikannya kurang dari 0,0. Tapi di buku ada, saudara bisa baca. Kalau baca, berarti berpengaruh atau enggak tuh? Berpengaruh atau enggak? Berpengaruh. Kenapa? Apanya yang kurang dari? Nilai signya. Berapa nilai signya? Kurang dari 0,01. Ibu ini sering, ibu ini pendidikan banyak. Sebenarnya angka sesungguhnya adalah Seperti ini buat menit Bu. makanya disingkat sebagai Kecil. kalau di versi yang lebih lama dari 27 tulisannya cuma begitu. Sebut. Makanya ada yang namanya upgrade version karena pembuatnya sadar kalau versinya yang sekarang waktu itu bodoh dalam pembuatan. Mungkin versi yang lebih terbaru, mungkin versi 32-nya sudah bisa tanpa tanda kurang dari, dia sudah lengkap namanya sampai belakang. Karena kalau cuma 0 itu nggak ada artinya di dalam mathematics. Jadi kalau 0 ya 0, nggak ada artinya. Ya. Seberapa besar pengaruhnya? Kita lihat dari effect size-nya. Kalau uji T itu bisa dilihat dari Cohensdy atau Hedges. Ini sesepuh statistik Cohensdy, dia punya buku keluaran tahun terbarunya sebelum dia wafat itu tahun 1987 kalau tidak salah, pakai warna merah. Ini ada kalau sudah lupa. Ya tulisannya sudah. Nah, ini dilihat dari mana? Dari kolom point estimated. Point estimated. Nah, ini negatif gimana Bu? Dituliskan mutlak. Kalau mutlak itu tandanya ada pagarnya kanan kiri. Artinya negatif positif tetap dituliskan positif. Nilai mutlak. Berarti nilainya 2,548. Nah, sekarang saudara 2,548. Cocokkan dengan tabel effect size ini. 2,548 Cohensdy ya. Cohensdy. Putar semua ini. Ya termasuk pengaruhnya Pak. Kecil, besar atau sedang? Dia tidak sampai
0,8, tapi dia lebih dari 0,5, berarti dia efeknya Ini jam sedang. Iya, makanya kalau bikin saran sesuai dengan porsinya. Ya. Sekarang melaporkannya gimana? Ya ditulis dengan format apa? American Psychological Association atau kita sebutnya sebagai apa format? Kalau kalian pernah dengar tulis daftar rujukan, formatnya apa? Menulis hasil analisis data statistik juga ada format apanya. Gimana itu? Saudara sajikan dulu hasil uji normalitasnya, baru saudara narasikan. Kalau kita pakai ini, saya contohkan pakai Kolmogorov ya, karena tadi kan dua-duanya normal kan, Kolmogorov dan Sapir-Wheel. Kalau Kolmogorov lambangnya itu D, kalau Sapir-Wheel lambangnya W besar, miring, semua lambang itu miring ya. DF-nya ditulis 30. Ya, ini DF-nya ditulis 30. Kemudian nilai statistiknya ditulis 0,129 ya. Di FSS itu 0,nya, nolnya di depan koma itu nggak ada. Makanya tulisannya titik 129. Nah, itu artinya 0, jadi komanya itu pakai titik karena dia berbahasa Inggris sebenarnya ya. 0,129 koma, p-value-nya atau signifikannya berapa? 0,200. Nggak ada 0,200 ya. Kalau udah 0, tidak ada 200. 0,200 bukan 0,200 karena kosong itu bukan angka. Oke. Bagi orang awam saya kasih keterangan data terdistribusi normal apabila p-value-nya lebih dari 0,05. Siapa tahu nanti pembimbing atau penguji kalian di skripsi nanti awam juga kasih banyak yang masih karena memang banyak yang awam. Nah, baru disajikan hasil uji D-nya atau uji jangan hipotesis. pakai angket, kalau pakai angket gak boleh. Disajikan berapa ratanya, simbolnya M ya, N-nya, standar deviasinya dituliskan, kemudian T-nya, lambang dari uji T adalah T, kemudian dituliskan nilai DF-nya. DF-nya berapa? Kalau uji hipotesis biasanya adalah jumlah sampel dikurangi berapa banyak perlakuan. Perlakuannya 1, sampelnya 30, berarti 30 dikurangi 1, 2, 9. Dituliskan nilai T-nya, T-nya juga nilai mutlak ya. Jadi negatif positif dia tetap dituliskan positif. Kemudian nilai p-value-nya. Kalau dia ada tanda kurang dari, berarti nggak usah pakai sama dengan, karena dilarang pakai 2 tanda baca dalam satu definisi angka. Gitu. Kalau sama dengan berarti nggak usah pakai kurang dari. Contoh misalnya p-value-nya itu 0,053, nah itu pakai sama dengan. Tapi kalau P-nya itu ada tanda kurang dari 0,001, berarti nggak usah pakai sama dengan ya. Ini kasih definisi kecil bagi orang awam ya. Baru disajikan efeksasi, kohens, lambangnya D. Itu bagi yang parametrik. Bagi yang non parametrik, Allah alam. kita coba cek. Tadi kelas A atau kelas B yang kita pakai? Kelas A. Sekarang kita coba ujikan yang kelas B, yang cuma berapa nih? 27 orang. Memenuhi enggak? Kita bikin sheet baru ya. Oh sorry. Karena tahu itu. Bapak aku lamanya loadingnya. Ngerti kok? Ngerti. Foto-foto. yang bikin saya buka nih. Ngerti? Kalau dilatih sekaligus langsung gitu deh. Sudah ya? Kemudian kita cari sisinya kan? Kamu langsung ke kamar aku aja. Kamu ya kok. Proses, Bisa sawi. proses. Oke.
constraint hanya normality plot with test. Continue, oke. Hasilnya normal atau tidak? Selalu terakhir. Normal atau tidak? Asumsi normalitasnya terpenuhi atau tidak? Tidak. Kenapa? Dia 0,01. Karena kurang dari 0,0. Ada judul Berarti dia pakai uji hipotesis apa? Non parameter berupa sign test, paired sample sign test. Jagoin yang bikin dummy dan Izin beda tadi. jadi gimana caranya untuk sign test? Gampang. Klik analyze. Klik analyze. Non parametric test. Ya, non parametric test. Cari legacy dialogs. Cari yang two related samples. Kenapa tuh? Ya karena cuman diperbolehkan 2 data kan? Uji T itu hanya 2 data dan 2 datanya itu berhubungan atau berpasangan. jeruk. Ini ya. Nah, menunya sama persis kan dengan uji T tadi? Tinggal masukkan tes. Post-test. Nah di sini alternatifnya untuk uji T berpasangan non parametriknya itu sebenarnya ada 4. Wilcoxon, sign, Beckmar, sama marginal homogeneity. Tapi saya sangat menyarankan pakai sign test. Kenapa? Karena yang lainnya itu meskipun non parametrik tapi masih butuh syarat. Contoh yang Wilcoxon, meskipun dia tidak normal, memperbolehkan tidak normal, tapi kecenderungan tidak normalnya itu kurvanya itu cenderung ke kanan. Jadi misalnya lebih banyak yang pandai. Misalnya ini. Kayak CCTV. Ini garis tengah. Nah, jadi repot kita harus ngecek apakah cenderungnya ke kanan atau ke kiri. Itu kalau Wilcoxon. Kecuali saudara mau repot lagi nggak apa-apa. Kalau saya udah parameter repot pula capek. Jadi saya nyari yang memang nggak repot, yaitu sign test. Diubah dicontrengnya yang sign test, yang lainnya dibiarkan kosong. Kalau gitu klik oke. Oke. Ini hasilnya. Apakah berpengaruh? Beda. Apakah berpengaruh? Kenapa? Karena nilai Karena nilai signya kecil dari kurang dari 0,0. Seberapa besar? Kita coba numpang di uji T. Gak apa-apa. Kalau cuma ada efek ya apa? Atau saudara bisa buka Google, ketikan di situ kalkulator kohensi. Tinggal masukkan rata sama standar deviasinya. Habis itu udah selesai. Di situ dia akan muncul nilai kohensinya berapa. Harus pakai ini. Nah, kita pakai yang ini. Kalau di 1,621. Termasuk yang mana? 1,621. Enggak apa-apa. Udah belajar terus. 1,621. aku YouTube ya. Masuk yang Udah berapa? besar. Oh ya dapur. Nggak kuat otak aku loadingnya boleh. Udah tinggal ditulis dan Ya lawan. lisensi. Saya ulangi ya dari awal. Sudah di video. Oh enggak usah. Apa ya? Sudah di video. Kebetulan saya kurang fit juga. 1 giga nih. Kalau pulang ya Setengah jam udah. it's fine. Ini saya ulangi ya. Kenapa terlihat rumit? Karena saya sambil menjelaskan makna dari tiap menunya dan makna dari apa yang perlu dilaporkan. Kalau saudara sudah paham, nanti akan seperti ini keadaannya ya. Misalnya saudara sudah punya data dalam bentuk Excel. Saya mau undi dulu di kelas A. Ini di copy, masukkan ke data view, kemudian didefinisikan, kemudian didefinisikan lagi, Post-test. kemudian desimalnya diatur, silakan, nggak diatur juga nggak apa-apa.
transform, compute variable. Definisikan dulu variabelnya namanya apa, baru masukkan angkanya. Post test dikurangi Pretest. kemudian Oke. nanti akan muncul seperti ini. Nah, selisihnya klik analyze, descriptive statistics, explore. Nanti masukkan selisihnya ke kolom dependent list, klik plots, box plotnya dibikin none, deskriptifnya dihilangkan, constraint hanya normality plot with S. Continue, oke. Ini hasilnya. Satu besar. Sekarang karena dia sudah terpenuhi, maka dia uji T berpasangan ya. Klik analyze, compare means, paired sample, test. Masukkan pretest, post test, constraint, estimated effect size, klik oke. Ya, lagi tak kirim ya kodenya. Satu kelas yang kelas A, sekarang kelas B. B. Kita buka lembar baru. Nah, supaya nggak bingung. Lembaran foto. Danangan. Kelas B di copy dulu. Oh, beda nih. Nah, Dew, dimasukkan ke atas dalam bagian data bawah view. Variabelnya Dia udah ngerti didefinisikan. Dapat. Pretest, post Oh, kamu kita test. post test ya? Post test. Mari kita cari Nol, lagi. Nolnya Kita dibuat salin. nol karena bilangan bulat ya, nggak ada yang angka koma. Kemudian measure-nya Scale. tes ya. Tidak mau kasih tahu. Kemudian kita cari data selisihnya menggunakan menu transform, Ibu ini udah compute mau ngasih variable, clue. klikkan Ada variabel post test namanya sama apa? Selisih. Dari data Post test kurang kali pretest. Masukkan, klik oke. Oke, ke analyze. Di situ sudah ada data selisihnya, klik analyze, descriptive statistics, explore. Ini untuk cari normalitas data. Masukkan Selisih. data selisihnya ke dalam kotak dependent list. Klik menu Plot. plot, box plotnya dikeluarkan, descriptive-nya Hilangin dihilangkan, pakai normality. Continue, oke. Klik test of normality, ini hasilnya. Oh, ternyata tidak memenuhi asumsi. Oh, sekarang kita pakai non-parametric. Klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, to related samples. Nah, masukkan data pasangannya yaitu pretest dan Post test. constraint yang side test, yang mailbox-nya silakan klik. Nah, ini. Kemudian efeknya gimana? Oh, kita numpang di UGT. Klik analyze, compare means, paired sample test, pretest posisinya masukkan, constraint, estimated effect size, klik OK. Nah, ini hasilnya. Effect size. Udah, tinggal dilaporkan. Uji mental loh. Semudah itu sebenarnya. Laporannya Cuman saya kayak gitu saya lah. harus menjelaskan. Laporannya kayak gitu lah, kirim Iya, file. tinggal kirim itu, tinggal salin aja. Jadi tinggal kirim Bu filenya kalau laporannya Bu. Kan udah langsung. Caranya gimana supaya tidak hilang? Karena biasanya mahasiswa tidak pernah simpan. Iya. Jadi kalau waktu di ruang sidang ditanya, iya mana buktinya kalau sudah analisis data sendiri? Saya lupa simpan. Ya udah kalau gitu buka SPSS-nya, buka file Excel kamu, analisis ulang di sini. Oh, Wah. Caranya adalah Bukan supaya tidak tutorial. seperti itu. Caranya Ini kalau adalah mengajinya Bu Leli. klik icon save sini. Ya. Ini harus 2 kali save datanya dan save outputnya atau hasil hitungannya. Ini outputnya. Nah, kamu klik bebas lah. Terus save ya, klik save. Nanti sampai bintangnya ini hilang, tanda bintang hilang ini berarti udah ter-save ya. Dan datanya, file datanya. Ini baru di klik save juga ya. Nanti sampai tanda bintangnya hilang. Apa yang mana tuh? Nah, pertanyaan dari saya, dengan data yang dimiliki oleh teman kalian tadi, ruang kelas masing-masing kelasnya ada pretest dan post test, berapa kali uji T? 2. Uji T berpasangan? 2 kali. Ya. 1 kali uji T berpasangan yang pertama, Post test. pretest post Yes, test pretest. kelas A. Satu lagi? Pretest post test kelas B. Kelas B. Itu yang kriteria bocor. Apakah cukup sampai di sini? Belum. Apakah ada cukup 1 kali uji aja, Bu?
beberapa tes menjadi satu. Apakah selalu harus memilih jalan memutar? Itulah hobi dari Biprodikanya. Suka jalan memutar, padahal ada jalan Pintas. hanya karena dia tidak tahu jalan lurusnya. Makanya mereka suka memutar. Sudah memutar, dipegang di jalan, ganti kendaraan 4 kali, nyampe nya sama. Udah jalan aja di bawah. Bukannya udah ditentuin nggak sih? Dia terpilih. Oh ya dipilih, yang bimbingan nanti dikasih. Jalan memutar kan ada polisi. Oh, yang pembimbingnya yang milih. Uji. Kayaknya enggak sih. Ada ya sih ya. Random kayaknya. Iya emang. Dia netral. Iya netral gitu. Udah hampir setengah jam. Oh my god. Aku ready. Nah, tulis ya, proyeknya apa? Kalian analisis data yang sudah kalian dapat tadi. Pelaporannya, kalian tebak dulu. Dia cocoknya pakai analisis apa? Nah, tugasnya, pertama tuliskan datanya. Yang kedua, tuliskan rumusan masalahnya. Rumusan masalah tahu? Yang selalu diakhiri dengan tanda tanya. Tuliskan hipotesisnya. Yang ketiga ya, tuliskan hipotesis. Yang keempat, tebaklah uji hipotesis yang harusnya atau baiknya dilakukan kepada data tersebut. Yang baik. Yang baiknya. Yang kelima, sajikan step by step screenshot dari operasional hitung uji statistik yang dilakukan menggunakan SPSS. Jadi kalian ujinya pakai SPSS itu didokumentasikan. Mau dalam video terserah, tapi dilaporkannya dalam bentuk screenshot. Misalnya saya melakukan uji normalitas, ilmunya ini hasilnya ini hasilnya. Itu yang berapa? 5. Oh, masih ada lagi ya, Bu? Tuliskan tabel hasil analisisnya beserta deskripsi berformat apa. Tuliskan tabel. Tabel output datanya beserta narasinya dalam bentuk format apa. Tadi ya saya contohkan ya. Jadi tidak hanya cukup kalau kalian lihat punya kalian, data kalian mungkin cuma berpengaruh karena kurang dari 0,05. That's bullshit. Itu cara primitif. Itu tidak sesuai dengan kesepakatan secara internasional. Jadi kalau publikasi internasional udah auto disuruh revisi besar. Jadi kalau kalian mengikuti format apa sejak awal, paling revisi kecil. Titik koma. Pembulatan harusnya 2 angka di belakang koma, kita di 3 angka. Apa kalau misalnya? Kalau format, luas. Itu berapa? Sudah, Bu. Yang ketujuh kesimpulan. Kesimpulan aja kesimpulan. Tiap uji beda rumusan masalah. Bisa jadi skripsi dah, Bu. Ini Bu. Iya, kesimpulan kan, kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Skripsian Bu. Dia hipotesisnya diterima atau ditolak? Dia berpengaruh atau tidak? Dia berbeda atau tidak? Dia berhubungan atau tidak? Ada pertanyaan? Ini tidak ada. Ini PDF. Berapa? PDF dulu. Pelaporannya dalam bentuk PDF, tapi datanya dikirimkan dalam bentuk Excel.
Karena untuk koreksi saya perlu XX. Ya nggak apa-apa, berarti kamu tetap tuh. Pakai uji apa? Dan ampun. Berarti ngerjakannya Bu setelah itu Bu, tutor semua. Kalau kamu data kamu persisnya dengan yang dari tadi bilang nih. Nah itu lu Saya selesai di proyek saya. iya aku nyari nih. Biar teman-teman saya nggak peduli saya penting saya selesai. Iya benar. If Oh, you're mudah. smart, Iya emang kamu pakai logika terbalik. perlu. PR saya pertama apa? Minggu kemarin. Daya If teman. you're smart, Ini beda. bukan kamu menyesuaikan analisisnya, tapi kamu menyesuaikan Datanya. analisis mana yang kamu jago. Dari beberapa kali saya bertemu saya nanti data sesuai. Nggak tahu ya ini baru teman soalnya. Tidak pernah pakai logika terbalik. It's first mistake. Karena sesuatu itu tidak perlu logikanya itu dari bawah ke atas, bisa jadi juga dari Ini atas ke bawah. Bu, kira-kira ada berapa cara lagi Bu? Setelah ini ada berapa cara lagi? Saya sebutkan ya. Uji yang kemungkinan digunakan di pendidikan biologi. Kalau ini umum ya, bisa untuk keilmuan biologinya, misalnya kalian di visual, di fiskum, ya di apa gitu, di genetika. Ini umum aja, di pendidikan juga bisa. Uji T, ini kurang luas nih. Sekali lagi, bisa. Kita sisa berapa pertemuan lagi sih? Di? 4 dengan ini? Enggak, 4 lagi. Oh. Ada uji T. Ada loh uji T yang lebih mudah daripada uji T berpasangan. Namanya adalah quantity test sample. Quantity test sample itu biasanya digunakan khusus untuk guru-guru. Biasanya KKM itu 75 ya. Biasanya KKM itu 75. Jadi membandingkan nilai suatu nilai dari tes terhadap KKM itu. Nah, jadi gua pakai quantity test sample. Sangat basic, makanya saya nggak ajarkan karena pakai satu bisa. Oke, yang paling mudah lah. Nah, ini uji. Saya nggak terbiasa nulis, jadi dimensi saya dalam menulis itu bersamakan ya. Jelek. Bagus, sebagus jemarinya angin. Uji T satu sampel. Sampel atau one class samples. Kemudian ada uji T berpasangan. Kemudian ada uji T tidak Berpasangan. dari namanya tahu nggak? Untuk data seperti apa? Kalau ini kan datanya kalau nggak jeruk dengan jeruk, apa dengan apel. Berarti kalau uji T tidak berpasangan, Apel dengan jeruk. Apel. Jeruk aja, apel aja. Apel jeruk. Apel jeruk, jeruk apel. Kembali. berpasangan atau nggak tuh datanya? Berhubungan atau Tuh, berpasangan. Enggak. Berpasangan. Gitu kayaknya. Gitu. Ada tulisannya di sini bersambung. Penasaranlah sampai pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan saya akan kasih tahu apa triknya untuk membedakan ini dan ini secara tabel data. Kalian bisa cocokkan dengan data yang kalian punya. Punya saya itu yang mana? Atau jangan-jangan mana? Oh jadi ya gitu lah ya. Deh, makanya saya bilang tebak-tebak. Tebak dulu uji analisisnya cocok untuk data kamu apa. Kalau salah di situ salah semua. Iya kan? Hasil analisisnya salah, merumuskannya salah, merumuskan masalahnya salah, hipotesisnya salah. Soalnya lebih mudah. Beda uji beda rumus masalah. Oh jadi plus misalnya satu uji. Iya daripada aku buka data. Ada uji T berpasangan. Naik tingkat lagi yang biasanya sering digunakan
ngambil datanya per minggu. Atau kalau pada botani itu biasanya menghitung pertambahannya per minggu. Atau pada BTK itu biasanya siklus 1, siklus 2, siklus 3. Nah itu kan persatuan waktu ngambil datanya. Nah itu untuk membandingkan data persatuan waktu itu kita pakai namanya uji one way repeated ANOVA. ANOVA berulang satu jalur. Bisa ada 2 jalur, 3 jalur bisa ada, tergantung banyaknya variabel yang diukur. Kalau satu variabel yang diukur berarti one way. Kalau 2 variabel yang diukur dalam tiap satuan waktu berarti 2 ways. Kalau 3, 3 ways. Kalau sanggup ya. Biasanya penelitinya satu tuh per minggu ngambil data itu satu aja udah payah. Naik tingkat lagi. One way ANOVA. Analysis of variance satu jalur. Ada 2 jalur, 3 jalur tergantung banyaknya variabel bebas. Terus naik lagi. One way ANOVA. Analysis of covariance. Berarti ada covariatnya satu jalur. 2 ways, 3 ways tergantung banyaknya variabel bebas. Kalau tapi variabel terikatnya harus satu. Kalau variabel terikatnya lebih dari 1, tapi variabel bebasnya cuma 1, tapi variabel terikatnya lebih dari 1, maka namanya adalah kalau ANOVA yang lebih dari 1 variabel terikatnya multivariat. ANOVA ya, multivariat analysis of variance. Kalau ANOVA-nya yang variabel terikatnya lebih dari 1, ANOVA ya, sorry. ANOVA. Multivariate analysis of covariance. Ini uji beda atau pengaruh. Ngumpul dulu. Karek borong ngumpul. Aliran kanan, aliran kiri ada yang namanya uji hubungan. Uji hubungan itu apa aja? 1, Dewi. korelasi dan teman-temannya seperti I-square, biseral. Ya pokok materi malam ini kan kirim. Ada lagi, satu lagi, naik tingkat lagi ada yang namanya regresi. Regresi itu ada 1, 2, berganda, linier, tidak linier. Naik tingkat lagi path analysis atau analisis jalur. Basis ya. Naik tingkat lagi CFA confirmatory factor analysis. Naik tingkat lagi SEM.